Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, masih semangatkah belajar hari ini? Masih, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mohon segala sesuatu yang tidak diperlukan mohon dibersihkan terlebih dahulu, sampah-sampahnya mohon dibuang. Bu. Dah? Baiklah, anak-anak ibu, materi kita minggu lalu ada yang masih tahu? Lupa, Bu. Kenapa kok lupa anak-anak ibu? Lupa baca semalam, Bu. Besok-besok jangan sampai lupa ya. Nanti jangan sampai pula kepala ada yang lupa ya, Nak. Ya, Bu. Baik. Nah, kemarin itu kita membahas tentang mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, di situ kita perlu memahami bahwa Al-Quran dan hadis itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita akan membahas pelajaran selanjutnya yaitu tentang mutiara iman dalam diri manusia. Nah, iman itu tersendiri, kita akan membahas dulu apa itu iman. Ada yang tahu iman itu apa? Nah, iman itu yaitu mutiara hati. Ibaratkan mutiara yang di dasar laut, yang sangat indah, yang sangat berkesan, yang lebih mahal gitu, dalam atau cahaya ilahi, cahaya yang diberikan oleh Allah agar kita mendapatkan hidayahnya. Nah, di sini kita akan membahas apa itu tentang iman. Iman itu terdapat ada hadisnya yang dibahas oleh para ulama tersebut, yaitu hadisnya yaitu al-imanu magrifah bil qalbi wa qalu bil lisani wa amalu bil aqlani, yaitu magrifah itu artinya meyakinkan diri. Kita iman itu adalah meyakinkan dengan hati dan melakukan dengan perbuatan dan melakukan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi iman itu sendiri pertama yaitu hati kita meyakinkan dalam hati kita bahwa iman itu benar-benar ada, seperti bacaan la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya untuk diucapkan saja atau dilakukan dengan perbuatan, tapi diyakinkan dengan hati. Nah, yang selanjutnya dilakukan dengan perbuatan, atau diucapkan dengan lisan kita, seperti kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya di lisan saja, tapi kita lakukan dengan hati kita. Kita yakinkan hati kita bahwa Allah itu memang satu, tiada duanya. Kita lakukan dengan amal perbuatan atau seperti melakukan larangan-larangan, menjauhi larangan Allah, melakukan kewajiban-kewajiban Allah tanpa ada ragu sedikit pun. Nah, di sini dapat kita ambil kandungannya yaitu hati yang meyakinkan. Yang kedua, lisan itu mengikrarkan. Jadi kita bukan kita dari hati saja, tapi kita juga mengucapkan itu seperti la ilaha illallah. Nah, kita harus bisa dengan anggota tubuh kita harus berbuat baik. Segala sesuatu yang kita berbuat
perbuatan. Jadi selanjutnya itu hadis yang kedua yaitu menjelaskan tentang fondasinya. Apa saja sih fondasi dalam mutiara iman dalam diri manusia itu yang harus kita patuhi. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang iman kepada malaikat, iman kepada Allah terlebih dahulu. Kita mengetahui iman kepada Allah itu bagaimana? Seperti kita mengucapkan la ilaha illallah. Itulah salah satu contoh iman kepada Allah. Yang selanjutnya mengetahui iman kepada malaikat. Anak-anak ibu tahu berapa jumlah malaikat seluruhnya? Lista ini yang wajib kita ketahui aja. 10 Bu. Yang kita ketahui aja 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Yang selanjutnya mengetahui iman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu ada berapa kalau anak-anak yang tahu? Yang wajib kita ketahui? 4. Apa aja ini? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, betul. Nah, selanjutnya kita mengetahui iman kepada Nabi atau Rasul Allah. Nabi atau Rasulnya. Nah, anak-anak ibu di sini ada yang mengetahui Rasul, ada berapa jumlah Rasul atau Nabi yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui? 10. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul 25 Bu. Nah, betul 25. Selanjutnya iman kepada iman Nah, jadi kita selanjutnya itu mengetahui iman kepada hari akhir dan iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Kita harus tahu paham bahwa keimanan itu bukan lahir hanya semata-mata untuk melakukan kewajiban Allah aja, tapi kita harus melaksanakan yang 3 ini. Harus dengan hati kita meyakinkan hati kita bahwa Allah itu memang esa. Karena tingkatan seseorang itu terletak pada imannya, bukan jabatan, bukan tingkat pendidikannya atau strata dia, bukan kasta-kastanya, tapi keimanan dalam diri manusia itu yang tidak terlepas dalam agar tidak melenceng terhadap aturan-aturan yang telah Allah berikan. Nah, jadi di sini
Allah itu memiliki beberapa keimanan, memiliki sesuatu yang wajib kita ketahui. Nah, semua iman kepada yang 6 ini harus wajib kita ketahui karena itu termasuk fondasi dalam hidup kita agar kita tidak salah dalam melakukan kewajiban. Nah, di sini hadis yang kedua yaitu menjelaskan tentang prinsipnya. Apa saja prinsipnya? Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, hari kiamat, dan qadar baik dan qadar buruk. Nah, prinsip ini tidak boleh lepas dari diri kita. Karena apapun jalannya, apapun kehidupan kita tidak boleh lepas dari prinsip ini. Karena kita harus seperti fondasi lah dalam hidup kita. Iman itu adalah fondasi yang kokoh. Andaikan iman kita tidak kokoh, maka hidup kita juga tidak sekokoh sekarang, gitu. Dan seperti ibaratkan rumah lah, andaikan fondasinya tidak beraturan, apakah rumah itu kokoh? Tidak kan? Nah, jadi seperti itulah kita melaksanakan kewajiban Allah. Nah, di sini ibu bertanya lagi, adapun pendapat ulama atau perbedaan ulama tentang iman. Ada Erni tahu tentang perbedaannya? Tidak, Bu. Kenapa tidak tahu? Ibu kan sudah menjelaskan tadi. Apa perbedaan iman tersebut menurut para ulama? Oh iya, Bu. Perbedaan ulama mengenai iman. Yang pertama, iman adalah pernyataan dalam hati, ungkapan dengan lisan, dan disertai pelaksanaannya dengan aktivitas anggota badan. Yang kedua, iman adalah pernyataan dalam hati dan ungkapan dengan lisan yang tidak mencakup pelaksanaannya dengan aktivitas anggota badan. Yang ketiga, iman adalah percaya dan meyakini dengan seyakin-yakinnya akan adanya Allah, maupun baik sifatnya, perbuatannya, maupun sifat-sifatnya. Nah, baiklah, disitulah terdapat perbedaan para ulama yang menjelaskan ada di antara itu perbedaannya. Jadi yang sudah disebutkan tadi betul, karena iman itu harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Nah, di sini Bu akan menjelaskan hadis ini yaitu amalan kita. Karena setiap amalan ini tidak boleh terlepas dari diri kita. Unsur yang 3 ini tidak boleh lepas karena jika lepas dari kehidupan kita, maka kita bisa melenceng ke sana ke sini, melakukan maksiat, melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutiara iman dalam diri manusia itu adalah sebuah cahaya yang benar-benar ada, yang kita cari, bukan kita dapatkan sendiri, yang kita gali dalam hidup kita. Nah, hadis yang selanjutnya Ibu menjelaskan yaitu kita harus benar-benar tahu prinsip sebenarnya apa dulu. Prinsip keimanan kita apa, kita harus bagaimana, kita melaksanakan seperti apa. Nah, amalan-amalan tersebut bentuk keimanan kita, bagaimana kita harus melaksanakannya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, jadi iman itu tidak boleh goyah, tidak boleh ada yang tercecer satupun. Jika ketiga-tiganya tidak lengkap, maka semuanya juga tidak lengkap. Maka semuanya akan hancur. Seperti yang banyak yang kita lihat sekarang ini, kejadian-kejadian orang yang main judi inilah, keimanan yang seperti banyak yang membunuh, berzina ataupun kejadian-kejadian maksiat yang lain karena keimanannya itu belum kokoh dalam hati, cuma hanya diucapkan
dilakukan dalam lisan aja, bukan dilakukan dengan perbuatannya, cuma lisan aja, karena hanya mengucapkan la ilaha illallah itu aja, bukan diikrarkan dalam hati. Nah, sebagai anak-anak ibu sekalian, janganlah sampai kita terjerumus ke hal-hal tersebut. Nah, jadi mungkin waktu kita juga membatasi ya ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, ibu meminta anak-anak ibu untuk menghafal hadis kedua tersebut untuk mengetahui bagaimana kita menjadi pribadi yang teguh keimanannya, yang bisa menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baik mungkin, yang bisa mengutamakan kehidupan dunia dan akhirat, yang seimbang dunia dan akhirat, tidak hanya melakukan amalan-amalan di dunia saja. Dan anak-anak ibu juga harus membaca materi selanjutnya ya. Jangan sampai tidak, nanti ibu tagih pas pertemuan minggu depan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.